Ini dia satu hal yang merubah hidup aku. Percaya nggak? Semua yang terjadi di hidup kamu dimulai dari kamu. Kayak gini maksudnya. Orang lain gak bakal melihat kamu cantik kalau kamu merasa diri kamu jelek. Orang gak bakal melihat kamu kompeten kalau kamu sendiri minder. Kamu gak bakal dapat kesempatan kalau kamu sendiri gak ngerasa pantas dapetinnya. Jangan selalu nunggu validasi dari orang lain terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya, apa kabar? Senang sekali saya Oki Setiana Dewi bisa menemui sahabat Cahaya semua dalam Cahaya untuk Indonesia. Nah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang akhir-akhir ini saya lihat di TikToknya ya. Tapi bagus loh, menarik banget loh. Kita aja nih ya belajar banyak dari TikTok maupun Instagramnya Nanza. Panggilannya Nanza ya? Iya, Nanza. Assalamualaikum Nanza. Waalaikumsalam. Nanza sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana TikTok dan Instagram dengan bahas apa sih tentang gimana caranya pede, tentang kesehatan mental juga. Gimana caranya, tadi tuh kalau kita baru ngeliat marah yang elegan gitu-gitu loh. Iya. Aku memang di TikTok suka sharing-sharing tentang itu sih. Jadi kayak edukasi tipis-tipis lah ke masyarakat luas gitu. Oke. Koki ngeliatnya, Koki tuh nebak-nebak tadinya. Nanza nih kuliah psikolog apa gimana sih? Karena kan memang fokus di situ tuh ngebahasnya dengan cara yang asik ya untuk anak-anak muda. Emang kuliahnya apa sih? Ya betul, aku kuliahnya baru lulus aja alhamdulillah S1 psikologi di UI. Oh, jadi Koki mau tanya nih sama Nanza, Koki juga penasaran banget. Dapetin tema-tema mengenai kesehatan mental atau perilaku manusia itu dari mana sih? Apa dari fenomena tertentu kemudian Nanza bahas atau dari salah satu mata kuliahnya Nanza? Mungkin seperti apa sih? Iya, jadi kalau untuk konten yang aku bikin di TikTok maupun di Instagram tuh emang inspirasinya macam-macam sih Kak. Kadang-kadang aku ada yang misalnya dari belajar nih, terus dosennya ngasih tahu fun fact nih, misalnya kayak kenapa sih kalau misalnya kita belajarnya sebelum tidur, maksudnya abis belajar langsung tidur tuh ilmunya lebih nangkep. Nah itu kan orang-orang nggak ada yang tahu gitu. Jadi apa jawabannya? Kok kita nggak tahu? Iya, karena kan nggak ada yang mengintervensi lagi. Jadi benar-benar ilmunya tuh langsung dipakai buat direkam nih di otak gitu, dipakai langsung buat istirahat. Nah kadang-kadang jadi ilmu-ilmu yang aku dapetin dari dosen, dari pelajaran-pelajaran yang aku pelajari di kuliah juga, terus juga baca-baca artikel, itu tuh yang aku rasa, kayaknya nih orang-orang kok pada belum tahu, padahal ini bermanfaat. Nah itu yang aku olah lah jadi sederhana, jadi mudah dipahami, lalu aku produce jadi konten buat di TikTok. Seru loh, itu bagus loh. Lanjutkan ya, karena Koki menikmati juga sih. Dan banyak sekali konten-konten dari Nanza itu, salah satunya adalah bagaimana membuat kita menjadi lebih percaya diri. Ada apa dengan percaya diri? Apakah Nanza melihat banyak orang-orang di luar sana insecure kah? Atau Nanza ngelihat orang-orang di luar sana sebenarnya dia hebat, tapi dia sama sekali nggak pede misalnya. Kenapa ngangkat tema-tema buat orang lebih percaya diri salah satunya di antara sekian banyak tema? Iya, jadi memang kenapa sih PD ini kayaknya topik yang sering banget aku angkat, salah satunya karena audiens aku juga selalu mempermasalahkan itu, kayak Kak gimana sih, aku tuh rasa aku punya potensi ya, gitu. Terus juga selain audiens yang minta juga itu sih berangkat dari orang-orang terdekat aku, dari fenomena orang-orang yang banyak yang teman-teman aku tuh ngerasa dia, padahal kalau kita ngelihat dia hebat banget dia gitu, tapi dianya tuh merasa gue nggak ada apa-apanya kayak gitu loh. Jadi kita yang kenal sama orang tersebut kan jadi kayak sayang ya, kayak aduh kamu tuh potensial banget, cuma karena permasalahan krisis PD ini jadi menghambat potensi diri dia gitu. Dan ini juga berlaku ke teman-teman di luar sana ya, kan rata-rata followers aku tuh remaja sama dewasa muda ya. Jadi kayak umur anak SMP, SMA, kuliah itu tuh rata-rata memang audiens aku. Dan aku ngelihat itu sih kayak permasalahan PD, insecure itu jadi permasalahan banget sih di umur-umur segitu. Jadi itu yang paling sering banget diminta dan aku akan bahas terus gitu. Iya sih, Koki juga menyadari ya, beberapa kali Allah izinkan Koki misalnya pergi ke negara barat gitu. Terus kalau Koki bandingin, orang Indonesia tuh pinter-pinter, tapi nggak pede buat ngomong gitu kan, nggak pede buat menjelaskan sesuatu. Padahal mereka tahu gitu, misalnya kayak di satu kelas gitu. Pasti yang speak up sering aktif tuh orang-orang luar gitu, orang-orang Indonesia ini tahu tapi dia malu gitu ya. Gitu. Jadi itu memang salah satu problem kita yang mau kita bahas tuntas mengenai PD itu yang boleh dan nggak boleh itu seperti apa sih. Nah, pernah nggak sih dari pengalaman Nanza sendiri, Nanza mengalami juga yang namanya nggak pede
Atau over pede? Yang mana nih? Aku nggak pede pernah banget sih Kak, maksudnya Nggak pede dalam segi apa nih? Apa yang buat seorang Nanza nggak percaya diri? pastinya gini sih, kayak aku juga sering ditanya kayak gitu tuh sama followers, kakak pernah insecure nggak sih? Gitu-gitu kan, takutnya kan aku bikin konten aja, padahal aku nggak merasakan posisi itu. Jadi jawabannya ya aku merasakan juga gitu, pernah ada di titik-titik merasa kayak rendah diri gitu kan. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Satu, karena aku udah mengenali diri aku gitu, aku tahu, kita kan harus ya Kak, tahu apa plusnya apa minusnya. Nah sebenarnya keuntungan aku jadi tahu minusnya, aku bisa ini sih, bisa menanggulanginya kan, bisa memperbaiki diri. Dan kalau misalnya aku yang nggak pede itu kadang-kadang sesimpel misalnya ini cewek-cewek mungkin ya aduh ngerasa cabian atau ngerasa kayak misalnya nilainya drop atau ngerasa kayak aduh kok nggak bisa jawab nih, teman-teman pada bisa angkat tangan semua kalau di kelas, kayak gitu-gitu sih, sesimpel kayak gitu. Kadang-kadang aku juga merasa nggak pede, tapi aku termasuk orang yang ini sih, kayak cepet kalau lagi sadar nih, aduh mulai nih nggak pede nih. Bangkit nih, Aku sadar selalu kayak ya. gitu Kak, tuh harus kayak dibangkitin diri sendiri, aduh harus bangkitin diri sendiri, kayak nggak boleh kayak gitu ya, kayak kita harus tetap aware sama kelebihan-kelebihan yang kita punya juga. Oke, nah masalah pede nggak pede ini kita akan membahas dari kacamata Islam. Bagaimana sih Islam memandang masalah percaya diri? Jadi percaya diri itu ada yang baik, ada yang nggak baik nih Nanza. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Kita harus membaginya ya, jangan dipukul rata. Percaya diri harus, tiba-tiba dia buat dosa, terus dia ngakuin dosanya ke orang banyak, percaya diri dengan dosanya itu kan nggak boleh. Jadi hari ini kita membahas bahwa percaya diri itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi pede yang baik itu ada, dia tidak minder, dia punya kemampuan yang baik, dia memanfaatkan percaya dirinya untuk tujuan yang baik. Namun ada juga pede yang tidak baik, yang akan kita bahas juga agak lebih panjang pada hari ini. Pertama, orang-orang yang percaya diri yang tidak baik kalau sampai dia merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kan banyak ya, sebenarnya udah sempurna sih sebetulnya, cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sudah kasih sempurna, tapi dia merasa hidung saya harus lebih mancung, mata saya harus lebih besar, padahal ukuran kecantikan tuh beda-beda loh. Jadi kalau ngikutin standar kecantikan manusia nggak akan pernah ada habisnya. Kalau ngikutin kecantikan standar manusia, dia akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kembali lagi bahwa ada percaya diri yang tidak diperbolehkan. Pertama, kalau dia mengubah ciptaan Allah. Kedua, kalau dia takjub pada diri sendiri, kan ada yang namanya jumawa ya. Oh, saya keren, saya hebat, saya cantik, saya suci, saya baik, saya soleha. Misalnya, itu yang nggak boleh, apalagi sampai merendahkan orang lain. Kita akan bahas satu-satu nanti ya. Ini contohnya di Korun nih. Dalam Al-Quran ada namanya Korun. Korun itu dia mengatakan, ya Allah, dulu saya ini miskin, ya Allah tolong bantu dong Nabi Musa supaya saya kaya. Nabi Musa udah mendoakan Korun supaya kaya. Ketika kaya jadi sombong. Dia mengatakan, aku ini bisa kaya hebat karena diriku sendiri. Itu ya. Ada gitu ya, banyak ya. Kemudian yang ketiga, pede yang tidak boleh adalah ketika dia merasa hebat sehingga dia tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi sama juga kayak Korun juga ya. Atau misalnya, oh saya bisa menguasai ilmu tertentu ya karena saya belajar. Dia lupa sama Allah, padahal tadi juga kayak Korun. Padahal Allah yang kasih kemampuan-kemampuan itu. Nah, kita akan bahas lebih mendetail mengenai percaya diri yang membuat kita tidak minder untuk tujuan yang baik. Contohnya apa? Di kisah-kisahnya Rasulullah. Siti Khadijah radhiyallahu anha, itu kan percaya diri luar biasa. Kenapa? Beliau punya kehebatan kan? Beliau seorang businesswoman yang hebat dan kaya raya. Pede loh melamar Rasulullah. Siti Khadijah radhiyallahu anha itu dengan percaya dirinya, beliau tahu beliau kan dijuluki wanita yang suci sebetulnya. Kemudian beliau seorang pedagang yang hebat. Percaya diri, akhirnya mengatakan kepada sahabatnya untuk ingin bersama dengan Rasulullah. Kalau nggak pede, Siti Khadijah mungkin nggak terjadi hal-hal yang seperti yang kita tahu kisah romantisnya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Kemudian pede yang kedua di zamannya Rasulullah itu ada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Salah seorang istri Nabi, pede. Kenapa? Beliau ini ngajarin sahabat-sahabat Rasul lainnya. Yang laki-laki, iya betul-betul. walaupun dengan hijab ya, tapi ya itu dia, memberikan ilmu. Kalau nggak percaya diri, ya nggak mungkin bisa. Kemudian yang ketiga, juga ada contoh di zaman Rasulullah SAW, bahwa anaknya Rasulullah namanya Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, dengan percaya dirinya membela Nabi Muhammad. Jadi ada kisah Nabi Muhammad Nanza, pada saat itu beliau lagi sujud di depan Ka'bah, dilempari kotoran hewan, dicaci maki. Kemudian Siti Fatimah datang dengan gagah beraninya membersihkan kotoran ayahnya dan membela ayahnya di depan orang-orang kafir Quraisy. Itu salah satu bentuk pede juga. Itu ya? salah satu bentuk pede. Nah, itu yang dilakukan oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ada juga banyaklah kisah-kisah wanita zaman Rasulullah lainnya, seperti Nusaibah binti Ka'ab misalnya. Ketika perang Uhud tahun 3 Hijriah,
Rasulullah itu udah hampir nggak ada lah istilahnya karena dikepung sama musuh-musuh Allah. Nusaybah binti Ka'ab, seorang wanita ini melawan, masuk ke medan perang yang tadinya hanya mengurusi logistik, mengurusi orang-orang yang sakit, melihat Rasulnya ini dalam keadaan hampir Kritis nih. Kritis ya. Beliau turun ke medan perang, berani. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa pede untuk urusan-urusan atau tujuan-tujuan yang baik itu memang harus. Kalau enggak Islam nggak maju dong. Begitu Nanza. Terus tadi kan kita juga bahas pede yang nggak bagus nih. Yang nggak baik. Salah satunya merubah ciptaan Allah. Ada nggak sih teman-teman Nanza yang karena nggak pede, insecure, jadi banyak oplas sana, oplas sini, tambah-tambah. Begitu begini. Nah, ada nggak sih? Ada sih. Aku juga. Nanza ngeliatnya gimana? Aku ngelihatnya kayak kadang sayang ya, kayak aduh padahal udah nggak ada. bagus. Kalau orang lain ya mungkin ngeliatnya kayak nggak ada kurangnya, nggak ada yang perlu diperbaiki. Cuma ya itu kan berarti dianya sendiri ya yang merasa kayak aduh kayak harus ditambah nih, harus diperbaikin nih, harus dioperasi sana sini gitu. Menurut Nanza itu kenapa sampai mereka nggak sepercaya diri itu sampai harus merubah sana sini? Oke, ini mungkin kita bahas kenapa orang bisa nggak pede ya kayak. Iya, pengen tahu nih. Aku dari tuh pernah sisi baca pembelajarannya gini, Nanza. iya. Ini juga sebenarnya agak deep nih karena kalau ditarik lagi Kak, aku pernah baca gini. Kenapa sih anak itu tuh bisa tumbuh jadi individu yang nggak percaya diri? Itu tuh salah satunya karena dari masa kecilnya, jadi parentingnya ini atau orang tuanya ini tuh biasa mengkritisi anaknya. Jadi apa-apa ya gimana sih, apa-apa tuh kayak dikritisi lah segala tingkah lakunya. Apa-apa nggak benar. Kamu harusnya gini, harus gitu. Mungkin dengan bahasa yang kurang baik juga. Jadi sehingga anak tumbuh merasa kayak enggak, aku tuh kurang, aku tuh jadi gitu. Jadi itu yang mungkin tanpa sadar juga ya, karena kan seiring berjalannya waktu tumbuh di lingkungan yang seperti itu menjadikan individu tumbuh ya jadi self esteem ya, namanya self esteem ini rendah karena dia merasa apapun yang dilakukan selalu dikritisi, selalu kurang, selalu salah. Juga mungkin jadi pembelajaran buat kita semua nih yang calon ibu ataupun yang udah jadi ibu itu harus diperhatikan banget sih dari bahasanya. Terus juga ini Kak, kalau itu kan dari sisi akarnya ya, dari keluarga gitu. Bisa juga misalnya tumbuh di lingkungan yang nggak suportif gitu. Artinya teman-temannya gitu ya, itu harus dipilih juga ya. Bullying gitu ya maksudnya salah satunya. Tumbuh di lingkungan yang bullying ataupun itu temenan sih, cuma pertemanannya nggak sehat, misalnya kayak yang sama-sama nggak support, sama-sama kayak menjatuhkan gitu kan. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kan menjatuhkan dalam dalih bercanda ya Kak. Itu kan juga nggak baik gitu buat mental individu gitu. Kadang-kadang kalau udah bawa-bawa fisik, nah itu tuh ternyata kita nggak tahu ya, maksudnya masing-masing orang tuh pasti bisa ada yang terpukul banget gitu, jadi kepikiran terus tentang fisiknya, padahal mungkin sekali doang dibercandain gitu sih. Oke, jadi standar kecantikan sebenarnya jadi dibentuk sama lingkungannya ya. Banget. Baik, kalau kita lihat teman-teman sekalian, mengenai orang-orang yang nggak percaya diri, terutama contohnya misalnya dalam fisiknya sampai dia merubah-rubah, ada yang hidungnya dimancungin lah, tadi saya bilangnya matanya dibesarin lah, atau operasi ini, operasi itu, memperbesar, memperkecil dan sebagainya itu. Kalau kita lihat teman-teman sekalian dalam surah An-Nisa ayat 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, syaitan itu akan menyuruh orang-orang untuk merubah ciptaan Allah. Lalu orang-orang tersebut pada akhirnya benar-benar merubahnya. Kata Allah apa? Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang sangat nyata. Surah An-Nisa ayat ke-119. Jadi Rasulullah juga ingatkan kepada kita semua bahwa Allah itu melaknat orang-orang yang merubah sesuatu untuk kecantikan. Tapi untuk pengobatan nggak apa-apa. Beda nih, nanti kita bahas. Untuk kecantikan contohnya apa? Orang yang membuat tato. Tato tuh macam-macam kan? Ada tato badan, tato ini nih tato juga nih. Sulam ya? Sulam itu kan tato-tato, segala macam tato. Kemudian para wanita yang mencukur alis mereka, yang cabut-cabut alis, cukur alis. Kemudian para wanita yang mengikir gigi mereka dengan tujuan untuk mempercantik serta merubah ciptaan Allah, maka Allah akan melaknat orang-orang seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Tapi beda nih, contoh. Orang yang hidungnya pesek misalnya ya, katakanlah yang mancung ke dalam gitu. Kemudian dia mengoperasi untuk lebih mancung. Kalau tujuannya kecantikan nggak boleh. Tapi kalau tujuannya misalnya dengan hidung yang seperti itu dia kesusahan bernafas misalnya, itu boleh. Kalau misalnya kayak habis kecelakaan gitu? Boleh. Seorang contoh misalnya orang yang luka bakar, lukanya kena ke badannya atau ke mukanya menjadi tidak seperti yang lainnya, seperti biasanya. Dia operasi dengan tujuan mengembalikan seperti sedia kala. Boleh, itu boleh hal-hal seperti itu. Jadi jangan sampai salah sangka, kita harus membedakan yang mempercantik diri atau mengubah ciptaan Allah untuk mempercantik diri yang mana.
Kemudian untuk pengobatan itu yang mana? Yang pengobatan itu yang boleh. Dan harus kita ketahui teman-teman sekalian, dalam surah At-Tin ayat keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian tadi kita juga bahas, pede yang nggak boleh adalah dia takjub sama dirinya sendiri dan kemudian pada akhirnya dia merendahkan orang lain. Punya nggak pengalaman itu? Dia percaya dirinya, jadi percaya diri yang ngerasa dirinya paling suci, paling bener, paling pinter, jadi nganggap orang lain itu remeh. Aku pernah lihat nih Kak. Apa tuh? Di TikTok tuh waktu itu pernah ada nih fenomenanya, jadi ada tren. Pokoknya di satu lagu ini tuh saling menjatuhkan profesi gitu. Jadi yang nakes menjatuhkan yang mbak-mbak bioskop, yang mbak bioskop menjatuhkan gitu, itu kan juga nggak boleh ya, karena kan artinya dia juga yang tadi kakak bilang nggak sih Kak, kayak merasa pekerjaannya paling baik, betul, yang lain rendah gitu kan, padahal kita nggak boleh ya Kak kayak gitu. Betul. Nah kalau menurut Nanda sendiri, misalnya kita ambil contohnya, misalnya ada orang yang merasa dirinya yang paling benar atau yang paling suci, yang paling soleh, PD-nya PD yang seperti itu, menurut Nanda sendiri gimana? Kenapa dia bisa menjadi seperti itu sehingga dia anggap orang lain di luar sana yang bukan kelompoknya atau golongannya salah misalnya? Kalau menurut aku nggak sih ya, ketemu teman-teman kayak gitu? Iya, ada juga sih Kak. Over ya. Over. Atau dia ngeliat orang belum pakai jilbab misalnya, terus dia kemudian judging misalnya. Dia ngerasa dirinya paling suci atau paling menurut Nanza itu, kenapa dia bisa seperti itu? Kalau menurut aku sih biasanya orang-orang yang seperti itu Kak, mungkin ya dia dulu punya kepercayaan diri yang rendah juga, lalu dia udah bisa bounce back nih, udah bisa bangkit. Jadinya dia perlu mempertahankan sense di situ gitu loh, sense of self worth dia tuh segitu. Jadi kadang-kadang ya berarti itu kan cara yang salah ya, padahal sebenarnya percaya diri itu nggak harus, dan jangan sampai bikin kita justru jadi merendahkan orang lain. Soalnya sebenarnya percaya diri itu fokusnya untuk self growth. Gitu. Kalau udah jatuhin orang lain kan udah beda cerita dong gitu dong. Padahal nggak harus dan jangan caranya seperti itu gitu. Jadi cara yang salah, percaya diri yang negatif ya itu kalau misalnya udah apa ya, dia butuh ngejatuhin orang lain biar dia makin naik gitu, biar dia makin gue nih gitu kan. Nah itu yang udah salah berarti cara dia. Jadi percaya diri yang negatif ini jatuhnya jadi saking dia takjub sama dirinya sendiri, dia bangga sama dirinya sendiri, jadi dia merendahkan orang lain. Tadi kita nggak bahas ya, percaya diri yang nggak baik salah satunya selain merubah ciptaan Allah ya, karena dia nggak percaya diri akhirnya dia rubah ciptaan Allah, itu nggak baik. Tapi percaya diri yang nggak baik juga adalah ketika dia takjub pada dirinya sendiri, dia merasa bangga pada dirinya sendiri sehingga dia merendahkan orang lain. Tadi saya sempat sebutkan di awal, contohnya seperti Qarun. Qarun ini mengatakan kepada dirinya sendiri ketika sudah mendapatkan kekayaan yang luar biasa, dia mengatakan begini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala innama utituhu ada ilmin indi. Qarun berkata, sesungguhnya aku diberi harta semata-mata karena ilmu yang ada pada diriku. Aku kaya ya karena aku kerja keras, bukan karena siapa-siapa. Aku pintar ya karena aku belajar, bukan karena siapa-siapa. Dalam surah Al-Qasas 78. Dia takjub, dia rasa bangga, dia rasa jumawa kepada dirinya sendiri. Jadi dampaknya adalah sombong. Jadi Qarun itu di dalam Al-Quran diceritakan setiap hari kerjaannya pergi sama seluruh pengawal-pengawalnya, bersama dengan seluruh dayang-dayangnya istilahnya untuk jalan ke depan masyarakat untuk memamerkan kekayaannya dan membanggakan dirinya. Padahal dulunya miskin banget. Jadi sekalinya pas udah kaya raya, wah langsung ya. Apa yang Allah takdirkan untuk Qarun? Allah itu kan gampang banget ya Nanza, bisa bolak-balik cepet banget. Hari ini kita pinter, besok Allah buat amnesia, bisa juga. Hari ini kita kaya raya, besok Allah buat kebakaran, bisa juga, ya kan, habis hartanya. Apa yang Allah jadikan untuk Qarun dalam surah Al-Qasas ayat 81, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Makanya kita sering dengar harta karun. Oh iya betul, itu asalnya ya. Itu asal muasalnya. Harta-hartanya dibenamkan ke dalam tanah berikut dengan dirinya sendiri karena kesombongannya. Percaya diri yang terlalu berlebihan. Kemudian percaya diri yang nggak boleh juga, ini tadi kita juga sempat bahas, kalau merasa dirinya suci. Kalau aku juga pernah ceritain ini satu kisah yang menarik banget. Ada seorang ahli ibadah yang merasa sangat suci, berpapasan dengan ahli maksiat, seorang penzina. Jadi ahli ibadah ini ketika bertemu dengan si ahli maksiat, dia nggak mau lihat. Karena ngerasa aku nggak sudi melihat
ahli maksiat seperti itu. Jadi dia palingkan wajahnya. Sementara si ahli maksiat ini menunduk, Nanza, malu atas dosa-dosanya di hadapan orang yang saleh. Apa kemudian yang terjadi? Allah merahmati si penzina ini karena dia merasa bersalah dengan dosa-dosanya, dan Allah memurkai si ahli ibadah ini yang sombong dengan merasa dirinya suci. Nah, ini kembali kepada kisah sehari-harinya Nanza mengenai rasa percaya diri. Ada pengalaman apa yang kira-kira bisa di-share sama kita yang berkaitan dengan teman-temannya Nanza yang percaya diri, yang baik maupun yang tidak baik? Yang baik, ini aku ada contoh sih, mungkin jadi belajar juga teman-teman yang lain, karena waktu itu ada sahabat aku yang dia tuh sampai merasa, dia chat aku malam-malam, dia udah merasa putus asa banget, karena dia punya perasaan kayak, aku tuh nggak berguna, aku tuh nggak tahu deh Za, gue mau ngapain lagi. Padahal kita ngeliat, ih ini tuh anak unggulan kak, anak pintar banget gitu. Cuma mungkin dalam kayak public speakingnya, dalam berorganisasi dia kurang. Itulah maksudnya kayak kita semua tuh pasti punya plus minusnya guys. Misalnya unggul di akademik pasti ya ada kurangnya nih di di sisi lain. Cuma ya nggak apa-apa gitu. Itu adalah sesuatu yang wajar. PR kita di sini adalah menyeimbangkannya. Yang kelebihan kita makin improve, yang kekurangan kita juga kita perbaiki gitu ya, kita benahi. Dan saat itu dia udah dia merasa dia rendah nih, dia merasa nggak ada gunanya, nggak berprestasi gitu. Padahal yang tahu gitu ya, yang tahu dan dia juga pasti dalam hatinya dia tahu sebenarnya ada kelebihan diri dia gitu. Cuma karena ketutup nih guys sama rasa nggak pede, ngerasa udah nggak ada udah nggak ada rasa untuk bisa stand up, jadinya itu malah akan berpengaruh banget ke potensi-potensi kalian makin turun nih, makin terbenam lagi, makin nggak kelihatan. Jadi saat itu buat teman-teman juga mungkin kalau misalnya ada teman yang kayak gitu, dibantu untuk di-encourage, kayak diinget-ingetin lagi apa sih hal-hal baik, karena memang kita sebagai manusia aja suka lupa ya kak, kayak sebenarnya apa yang jadi nilai baik pada diri kita. Jadi itulah makin waktu itu aku inget-ingetin lagi kan kayak, jangan kayak gitu, kamu tuh inget deh kamu. Nah itu diingetin. Nah makin dia aware kan, oh iya ya, aku nggak seburuk itu kok. Nah itunya sih, poin itu yang kalian semua harus miliki ya. Kayak kalau misalnya lagi down, itu harus dibangkitin lagi dengan cara inget-inget lagi hal-hal baik apa yang udah ada dalam diri kamu. Nah dengan hal itu kan nantinya baru tuh jadi bisa semangat lagi. Karena orang kalau udah down itu kan udah nggak semangat kan ngapa-ngapain. Udah jadi makin terpuruk gitu kan. Jadi PR kita ayo diangkat lagi gitu. Emang berat ya, berat banget. Betul. Angkat itu emang berat banget, cuma ya pelan-pelan pasti bisa. Nah udah setelah kayak dia mengalami masa-masa kritis itu kak, dia sekarang udah jadi ketua-ketua di organisasi top, serius. Padahal dia dulu yang kayak, aduh gue anak bawang nih, gue gak bisa nih gue organisasi gitu-gitu kan. Makanya sekarang tadinya dia cuma unggul di akademik, sekarang dia juga unggul di organization yang keren-keren, yang top-top. Itu keren teman-teman sekitarnya. Supporting system. Iya, itu yang harus kita lakukan. By the way, ngomongin supporting system, sepenting apa sih supporting system itu dalam membentuk kepercayaan diri seseorang? Penting banget. Karena ya itu tadi yang aku pernah cerita juga sebelumnya ya, kayak kalau misalnya kita temenannya nih sama orang-orang yang kayak saling ngejatuhin, saling kayak habitnya tuh suka ngata-ngatain, suka kayak, udah lu, apaan sih lu gitu, apa sih lu nggak ada masa depannya kan kadang-kadang ini ya, maksudnya, dan itu tuh sebuah habit loh guys, mungkin susah diubah. Jadi PR kita adalah menemukan dan pilih-pilih banget sih, kayak teman pilih-pilih harus banget, karena itu yang akan membentuk diri kalian. Betul. Jadi kalau misalnya temenan sama orang-orang yang malah nggak membangun tapi malah menjatuhkan, buat apa dipertahanin gitu. Jadi kita harus tegas juga dong sama diri sendiri, pilih mana yang sekiranya akan membawa kamu tuh ke arah yang lebih baik, yang ngajak-ngajaknya tuh yang hal-hal positif gitu, jangan yang kayak malah ngajak-ngajaknya main-main terus, nggak mikirin masa depan kamu gitu. Oke, kembali lagi kepada supporting system teman-teman sekalian. Memang Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, seseorang itu sesuai dengan sahabatnya, seseorang itu mencocoki sahabat karibnya, atau agama seseorang sesuai dengan temannya. Ya kira-kira redaksinya begitu. Intinya adalah bagaimana teman bisa membawa pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan atau membentuk karakter seseorang. Oke, berkaitan dengan rasa percaya diri ini, teman-teman sekalian, tadi Nanza udah cerita gimana temennya yang akhirnya menjadi orang yang hebat, menjadi orang luar biasa. Kita harus tahu teman-teman sekalian, semua dari kita ini punya kekurangan, pasti, nggak mungkin enggak. Tapi
yang terjadi adalah kita nggak fokus sama satu kekurangan itu karena masih banyak kelebihan-kelebihan kita yang lain. Misalnya nih, ini Koki mau cerita. Koki tuh kalau disuruh matematika, fisika, kimia, segala macam hitung-hitungan, itu Koki nggak bisa sama sekali. Sama. Mendingan disuruh ngomong deh 2 jam, nggak apa-apa tuh, nggak berhenti-berhenti, bisa tuh. Artinya ada satu kekurangan saya yang sebenarnya saya nggak fokus di situ teman-teman sekalian, tapi sibuk untuk mengembangkan di sisi yang lainnya. Nah, kalau Nanza sendiri, pengalamannya Nanza, kan percaya diri itu dibentuk ya Nanza? Dibentuk dengan banyak hal ya, mulai dari lingkungan atau mulai dari latihan, persiapan yang matang dan sebagainya. Nanda bisa menjadi orang yang percaya diri. Gimana caranya? Jadi kalau aku tuh kenapa bisa akhirnya ada di state cukup percaya diri itu bener sih Kak, proses banget gitu. Dan kenapanya itu sebenarnya sesimpel satu yang harus banget adalah ini sih, karena dari konteksnya aja percaya diri itu kan artinya sebuah belief terhadap kemampuan diri kita sendiri. Iya. Jadi itu kepercayaan itu datangnya dari mana sih? Nggak ada, dari kitanya aja. Mau nggak sih untuk percaya sama kamu tuh bisa ngelaluin apapun yang sedang kamu lalui. Kemampuan kamu ini cukup gitu, pasti bisa menghadapi rintangan-rintangan gitu. Kamu tuh cukup pintar, cukup, dan hal-hal baik lainnya yang ada di diri kita tuh kita bisa bisa mengiyakan gitu. Jangan kan ada orang yang kayak punya kelebihan malah gue nggak pintar, gue nggak itu juga nggak boleh ya guys. Jadi kayak terlalu meninggi juga nggak boleh kan, takutnya jumawa, merendah banget itu juga sesuatu yang tidak bagus. Nah waktu itu ya itu sih aku juga selalu kayak inget-inget hal-hal baik yang udah aku lakuin. Dan sebenarnya kenapa bisa makin pede itu adalah ini sih, ini mungkin tips buat teman-teman juga ya, lakuin hal yang challenging menurut kamu, karena itu adalah salah satu langkahnya Kak. Ketika kita misalnya nih, sesimpel misalnya ikut lomba deh, teman-teman ikut lomba, itu challenging dong. Kalau misalnya itu udah ke-achieve, ya mungkin nggak menang, cuma kalian berani kayak melampaui zona nyaman kalian yang mungkin kalian tuh sebelumnya takut, dan akhirnya bisa kelewat tuh garis, itu akan dapat kayak bisa ya gue ternyata. Nah, ternyata bisa ya. Ternyata gue lebih hebat daripada pikiran gue sendiri ya. Ternyata bisa melampaui ini ya sebenarnya. Ternyata bisa ya, ternyata bisa juga ya, capable juga ya kita ya. Nah, hal-hal itu yang bikin makin naikin self confidence kita. Iya itu benar, sepakat sih. Benar sih, kalau kita ikut kompetisi itu membuat kita pada akhirnya kita menjadi semakin percaya diri dan kita tahu bahwa kita bisa dan terpacu untuk berprestasi lebih baik lagi. Nah kembali lagi nih teman-teman sekalian mengenai percaya diri, ini ada orang ya yang dia percaya diri dan makin jumawa ketika dia dipuji-puji oleh orang lain. Ya kan, padahal puji-pujian ini, itu bukan godaan lagi, itu menghancurkan. Itu puji-pujian itu menghancurkan loh. Kalau seandainya kita nggak bisa menyikapinya dengan baik, kamu tuh pinter banget, kamu tuh cantik banget, dia jadi jumawa. Padahal kita lihat ya, ada 3 hal yang membuat seseorang itu binasa kata Rasulullah SAW. Yang pertama, orang-orang yang tamak lagi kikir. Kedua, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang selalu mengajak pada kejelekan. Dan orang-orang yang ujub atau senantiasa takjub pada diri sendiri. Apalagi orang-orang begini kalau udah dipuji-puji makin dia melayang-layang. Ini bahaya. Jadi PD-nya jadi over. Kalau teman-teman sekalian, ketika ini kita menyambung kepada hal yang selanjutnya. Ada jenis teman-teman yang over PD. Kenapa? Karena dia dipuji sedemikian rupa. Padahal harusnya teman-teman sekalian, kalau kita ini punya suatu kelebihan, kita PD, kemudian dipuji lagi, makin over PD. Kemudian apa yang harusnya dilakukan? Kita lihat nih, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang hebat, orang yang luar biasa, punya banyak kelebihan dan pastinya percaya diri. Kalau nggak percaya diri nggak mungkin menjadi sahabat Rasul yang sangat dicintai oleh Rasul dan kemudian menjadi salah satu khalifah ya, salah satu pemimpin. Ada doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu supaya kita ini PD-nya nggak over. Ketika dipuji. Apa doanya? Allahumma anta a'lamu minni binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Apa artinya? Ya Allah, Engkau lebih mengetahui keadaan diriku daripada diriku sendiri. Dan aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang memujiku. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik dari yang mereka sangkakan. Ampunilah aku terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku dan janganlah menyiksaku dengan perkataan mereka. Ini membuat kita akhirnya orang-orang yang PD-nya over, dia bisa menunduk lagi. Orang-orang puji kita teman-teman sekalian karena Allah menutupi aib-aib kita di mata manusia. Ya nggak sih? Kita ini dosanya banyak, bodohnya banyak, salahnya banyak. Orang puji-puji kita itu seharusnya kita bukan melayang-layang terbang tinggi dan menjadi over PD, lantas melakukan hal-hal yang nggak baik. Justru ketika dipuji-puji orang, bacalah doa yang seperti diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini supaya kita PD-nya
tepat sasaran. PD-nya itu nggak over. PD-nya itu dalam apa ya, pertengahan seperti itu. Baik, membicarakan masalah percaya diri lagi. Ada kisah apa lagi yang membuat Nanza pada akhirnya ngerasa bahwa PD yang berlebihan itu nggak bagus juga sebetulnya? Dalam hal apa? Ini misalnya dalam hal yang ini ya, yang akhirnya berdampak buruk ya. Ada nggak sih kisah-kisah di kehidupan Nanza, atau mungkin Nanza sendiri over PD jadinya malah nyakitin diri sendiri misalnya? Over PD jadinya malah nyakitin orang lain misalnya, ada nggak sih? Mungkin kayak di sekitar aku aja, kadang-kadang dalam sosial media ya Kak, kan memang sosial media ya milik pribadi, terserah kalian mau share apa aja. Cuma kadang-kadang aku tuh sering dengar dari cerita teman-teman aku, misalnya, iya ada teman aku Za yang aku tuh ngelihat Instagram dia jadi nggak nyaman. Kenapa gitu kan? Karena isinya selalu show kayak, off. iya Kak, selalu kayak gimana ya? Ini kebebasan sih teman-teman, cuma ya ternyata berdampak juga bagi orang lain gitu. Jadi selalu kayak seakan-akan tuh hidup dia yang paling heboh, yang paling sibuk, yang paling banyak prestasinya, banyak proyeknya gitu-gitu kan. Selalu hal itu yang ditunjukkan. Artinya kan berarti itu yang dia pilih untuk disebarkan di sosial media. Nah ternyata orang lain tuh melihatnya bukan karena berlebihan mungkin ya, karena seintens itu orang-orang bukan melihatnya sebagai inspirasi lagi, tapi melihatnya jadi kayak kenapa sih pengen kita tahu banget prestasi dia semuanya sedetail itu gitu-gitu. Jadi ya ternyata benar berlebihan untuk menunjukkan siapa diri kita, sehebat apa kita itu nggak bagus juga dilihat orang tuh jadi sesuatu yang justru negatif, bukan positif lagi gitu. Ini sebenarnya ada dua nih Nanza. Ketika ada orang yang mempublish dengan sangat luar biasa, pertama mungkin dia over PD. Kemudian yang kedua, bisa juga yang melihatnya itu ada iri dan dengki. Betul, memang kalau dilihat dari dua arah nih ya. Kalau lihat dari dua arah. Kan Psikolog harus lihat dari dua arah kan? Banget dong. Ya kan? Bisa juga kayak gitu. Jadi bisa juga yang pertama, memang dia over, seharusnya kan langit tidak perlu menunjukkan dirinya tinggi. Orang tahu diri dia tinggi kok gitu kan. Yang satunya lagi bisa juga ada rasa iri dari orang sisi yang lain seperti itu. Ya, begitulah membicarakan mengenai rasa percaya diri yang harusnya nih kita semua miliki ya. Kalau kita suka gregetan, bener deh Nanza, jadi kalau boleh curhat ya. Kalau kita gregetan, kalau kita pergi ke negara mana. Ini orang Indonesia ini pinter-pinter, cuman nggak pede dalam menyampaikan suaranya gitu. Makanya ingin sekali pembahasan hari ini membuat kita menyadari bahwa yang dinamakan pede, percaya diri adalah kalau kita misalnya punya kemampuan, misalnya kalau kita punya kelebihan yang kiranya bermanfaat untuk orang lain, tunjukkan dan percaya diri dengan itu. Tapi percaya diri itu ada yang nggak boleh, misalnya percaya diri dengan dosa, yang nggak boleh. Terang-terangan membuat dosa dan kemudian dipublish di sosial media. Apa kata Rasulullah SAW? Ada jenis orang-orang yang tidak diampuni oleh Allah. Apa itu? Malam dia buat dosa, Allah udah tutup aibnya. Tapi siang hari dia ceritakan dosanya dengan begitu percaya dirinya kepada orang lain. Semalam gue buat ini loh, gue buat itu loh. Padahal Allah udah tutup itu. Dia sendiri yang dengan bangga dan percaya diri menceritakan dosanya, ya kan? Kemudian dikatakan lagi sama Rasul. Kemudian siang hari dia buat dosa lagi. Allah udah tutup itu aibnya, nggak ketahuan sama orang lain. Dia sendiri yang kembali menceritakan kepada orang lain. Maka itu disebut sebagai orang yang Allah tidak ampuni dosa-dosanya. Karena dia percaya diri, begitu percaya diri dengan dosa-dosa yang dia buat. Oke Nanza, ada kata-kata yang ingin disampaikan kepada teman-teman kita yang menonton berkaitan dengan percaya diri? Ada dong, pokoknya pesan aku buat teman-teman semua, kalian memang harus menanamkan rasa percaya diri dalam diri kalian. Karena kalau enggak percaya diri, gimana orang lain bisa percaya sama kita kan? Betul. Jadi kita yang dulu harus percaya dengan kemampuan diri sendiri. Walaupun kita ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Benar, ya, pasti ada lebihnya. Dan PR kita adalah menyadari kelebihan-kelebihan itu. Karena udah nggak perlu lagi sih terlalu banding-bandingin sama kalau aku kayak gitu aku nggak bisa, karena memang nggak bisa kayak gitu guys. Pasti kita ada plus minusnya masing-masing. Kita harus fokus sama track yang kita punya aja, track orang lain nggak usah dilihat-lihat. Dan tetap percaya diri dengan cara yang positif, lebih menghargai perasaan orang lain juga. Jangan sampai percaya diri dengan cara menjatuhkan, dan juga
itu menghindari jumawa dan rasa sombong pastinya. Keren. Kesimpulannya udah dibuat semua sama Nanza. Jadi percaya dirilah wahai teman-teman sekalian, kita digelari sebagai kuntum khair ummah ya. Kita digelari sebagai umat terbaik. Kalau Allah sudah menyebutkan kita ini umat terbaik, kalau Allah sudah menyebutkan kamu ini telah diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya, rasanya nggak ada alasan lagi untuk kita nggak percaya diri. Yuk kita bangga dan percaya diri dengan menjadi seorang muslim dan muslimah yang baik, yang menebarkan Islam rahmatan lil alamin, kesejukan, kedamaian, kesantunan bagi semesta alam, insya Allah. Terima kasih telah menonton Cahaya untuk Indonesia. Semoga ada manfaatnya dalam tayangan ini, insya Allah. Nanza juga makasih ya. Iya, makasih banyak. Jadi kalau kita ngerasa oke, mengikuti dunia anak-anak yang remaja-remaja ya masa kini apa yang lagi in, kok nggak terlalu ngikutin. Tapi gara-gara Nanza kok ngikutin tuh jadinya. Oke, lagi tema ini yang lagi in, tema ini yang lagi in. Jadi boleh juga tuh follow Instagramnya Nanda atau TikToknya Nanda. Apa Nanda? Ananza Prilly. Nah, Ananza Prilly. Lihat deh tuh bagaimana beliau dengan percaya dirinya ya, mengajak orang-orang lain juga percaya diri. Insya Allah kita ketemu lagi dalam episode-episode berikutnya dengan tema-tema yang lain. Teman-teman boleh komen di bawah kira-kira mau bahas tema apa, mau ngundang siapa. Insya Allah kita hadirkan untuk teman-teman semua. Makasih udah nonton, kita ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.